Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Lombok Organik. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang kelebihan kohei kambing dibandingkan kotoran hewan lainnya. Walaupun kotoran kambing memang tidak memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kotoran ayam, di mana kotoran ayam kita ketahui kandungan nitrogennya bisa mencapai 5%, tetapi kohei kambing di kisaran 0,5 sampai 1% sekian. Tapi ada beberapa kelebihan kohei kambing yang mungkin bisa menjadi penyebab kenapa sebagian besar petani lebih milih kohei kambing dibandingkan kotoran hewan lainnya. Tapi sebelum berbicara lebih jauh, saya akan paparkan sedikit tentang kandungan unsur hara yang terdapat pada kohei kambing. Untuk unsur hara makronya di sana ada lengkap, walaupun kandungannya mungkin beragam tergantung pakan kambingnya. Dia mengandung nitrogen, fosfor, kalium, kemudian ada kalsium, magnesium, dan sulfur. Dan untuk unsur hara mikronya dia mengandung besi, kemudian ada zinc, tembaga, kobalt, barium, dan mangan. Nanti mungkin di referensi lain tentu bisa berbeda, dan kalau kambingnya memakan pakan yang berbeda, dia juga akan mengandung kandungan unsur hara yang berbeda. Alasan pertama kenapa kohei kambing lebih bagus dibandingkan kotoran hewan lainnya, pertama ya ini karena dia lebih kering, kadar airnya lebih sedikit. Karena lebih kering tentunya dia mudah didistribusikan ke lahan pertanian karena lebih ringan ketika ditebar. Kemudian karena lebih kering dia tidak terlalu bau jika dibandingkan dengan kotoran ayam atau kotoran sapi misalkan. Di sini pengalaman kalau kita menimbun kotoran ayam biasanya kita dikomplain oleh tetangga karena baunya yang sangat menyengat. Kemudian karena kadarnya airnya sedikit ini, proses pengomposannya bisa terjadi lebih cepat, ditambah lagi dengan bentuknya yang granul seperti kerikil. Ketika ditimbun, porositas timbunan kohei kambing ini cukup bagus sehingga mikroba pengurai, di mana mikroba pengurai kita ketahui butuh oksigen yang cukup untuk menguraikan bahan-bahan organik, atau dalam hal ini kohei kambingnya bisa bekerja dengan maksimal, jadi proses pengomposannya juga bisa terjadi lebih cepat. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengomposan kohei kambing mungkin kadar airnya. Sewaktu-waktu mungkin kita perlu menambahkan air saat pengomposan agar mikrobanya juga bisa bekerja dengan maksimal. Alasan kedua adalah karena kohei kambing tidak mengandung biji gulma. Mungkin di tempat lain ini bisa berbeda, terutama di tempat di mana kambing dibudidayakan dengan cara digembala. Tapi di sini di Lombok biasanya kambing yang diternak cuma diberi pakan seperti ampas tahu, kemudian berbagai macam dedaunan, sehingga koheinya juga tidak mengandung biji gulma. Beda dengan kotoran sapi, biasanya di sini petani mengeluhkan pupuk kompos yang dibuat dari kotoran sapi karena ketika ditabur di lahan biasanya banyak tumbuh adalah biji gulmanya. Kemudian alasan ketiga yakni dia pH-nya normal, mungkin di 6 sekian. Jadi ketika pengolahan tidak perlu ditambahkan dolomit, jadi bisa ditabur langsung di lahan pertanian. Selain itu, kohei kambing juga kandungan nitrogennya lebih tinggi dibandingkan kotoran sapi, mungkin 2 kali lipat. Dan itu dia pada saat proses pengomposan dia tidak terlalu panas, walaupun belum dikomposkan dan ditabur di lahan, dia tidak membakar tanaman. Barusan tadi kita sudah menyebutkan beberapa kelebihan dari kohei kambing, tapi tidak lengkap rasanya jika kita tidak menyebutkan kekurangan dari kohei kambing ini. Kekurangan yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yakni kandungan nitrogen yang tidak terlalu tinggi. Kemudian kekurangan kedua yakni pada saat proses pengomposan, karena dia tidak terlalu panas saat proses pengomposan, maka jika ada kontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella, ini bakteri ini bisa tidak mati. Jika ingin benar-benar steril, maka setelah pengomposan kohei kambing ini perlu dijemur kembali. Karena kita ketahui bakteri E. coli ini rentan mati ketika terpapar sinar ultraviolet. Kemudian agar lebih steril, jika mau lebih steril lagi, kotoran kambingnya bisa ditimbun lebih lama, karena beberapa studi mengatakan bahwa bakteri E. coli ini bisa bertahan di kompos sekitar 168 hari, berarti harus didiamkan selama sekitar 6 bulan baru aman ditebar di lahan. Kemudian satu lagi mungkin yang bisa menjadi kelemahan dari kulit kambing ini karena dia kering, maka saat proses pengomposan perlu ditambahkan air kembali agar bisa terurai dengan maksimal. Oke, itu dia beberapa kelebihan dan kelemahan dari kohei kambing. Jika ada yang masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan via kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, Lombok Organik.